Episode ke-181, Pamongso memimpinkan Ruandi dan para ahli lainnya mengejar Kinmu. Di kejauhan, mereka melihat lebih dari 200 kapal terbang kerajaan perdamaian abadi memenuhi langit. Bendera-bendera berkibar, menutupi matahari bagaikan awan raksasa yang bergerak. Di bawah armada itu, pasukan binatang buas maju lebih dulu, diikuti kereta perang, pasukan berkuda. Lalu infanteri yang tersusun rapi menurut atribut tubuh roh masing-masing. Formasi besar itu begitu megah hingga bahkan kan Ruandi tercengang. Namun ada sesuatu yang aneh. Biasanya kapal terbang berada di tengah pasukan agar terlindungi. Kali ini justru ditempatkan di garis depan. Jika musuh menyerang dari jarak jauh, kapal-kapal itu bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan ledakan tungkupilnya akan membinasakan seluruh awak. Kinmu memang telah meningkatkan tungkupil kapal terbang sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi. Sayangnya, daya tembaknya belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan itu. Bila tungkunya meledak, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kan Ruandi mengerutkan dahi. Apakah Eternal Peace Imperial Preceptor sudah gila? Pikirnya. Tiba-tiba Pamongso berteriak, "Ruandi, bunuh Kinmu!" Kan Ruandi baru sadar dirinya masih dalam keadaan memalukan. Celananya sempat ditarik krepel, senjata, jubah, bahkan sabuk berhias emasnya telah dicuri. Ia hanya bisa mengikat celananya seadanya sambil bergidik. Kalau krepel berniat membunuhku, bukan mencuri pakaianku, apa aku masih bisa hidup? Meski kehilangan perlengkapan, kultivasinya tetap utuh. Ki vitalnya meledak. Roh primordialnya muncul sebagai sosok dewa berkepala burung dengan 4 lengan yang diselimuti api. Keempat tangannya menarik busur raksasa, mengumpulkan lautan api menjadi sebuah anak panah. Dengungan keras mengguncang udara. Panah api itu melesat secepat kilat menuju Kinmu dan Krepel. Gurun di bawahnya berubah menjadi lautan api. Sementara naga-naga api bermunculan di sepanjang lintasannya. Bahkan Pamongso terkejut melihat kekuatan serangan itu. Julukan pemanah nomor 1 padang rumput memang pantas, namun pikirannya segera dipenuhi rasa sakit. Buku emas miliknya masih berada di tangan Kinmu. Selama perjalanan ia baru sempat menghafal sebagian diagram di dalam buku itu. Diagram tersebut terlalu rumit. Sedikit saja salah mengingatnya, seluruh teknik akan gagal. Di depan, Kripple segera membuang semua barang curiannya, lalu meraih Kinmu dan bergerak seperti bayangan. Tubuhnya berkelebat ke sana kemari dengan teknik gerakan yang mustahil ditebak. Kan Ruandi mengendalikan arah panahnya berkali-kali, tetapi Kripple selalu lolos. Ia mulai mengernyit. Kemampuan bertarung orang tua ini ternyata tidak sehebat dugaanku. Yang mengerikan justru teknik geraknya. Saat Kinmu dan Kripple hampir mencapai armada, Duke Wei melompat ke udara sambil menghunus pedang Duke. Ledakan dahsyat terjadi ketika pedangnya menghantam panah api. Tubuh Duke Wei terpental keras sebelum akhirnya mendarat kembali di kapal sambil tertawa. "Ruandi, kemampuanmu memang luar biasa." Meski begitu, panah itu belum berhenti. Grand General yang memahkotai angkatan darat maju membawa tombak merah darahnya. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil menghentikan panah tersebut. Meski tubuhnya terdorong mundur berkali-kali, ia menarik napas panjang. Kalau Duke Wei tidak lebih dulu melemahkan panah itu, aku tidak mungkin mampu menahannya. Sementara itu, di belakang mereka, terompat perang dari Helan Pes bergema. Pasukan seluruh suku padang rumput mulai bergerak. Yang paling depan adalah pasukan kambing barbar. Binatang buas berkaki 2 setinggi bangunan kecil dengan tanduk spiral raksasa. Saat mereka menyeruduk, apapun di depan langsung hancur. Di udara, kavaleri terbang menunggangi serigala elang ikut melesat maju. Para pemanah dan pendekar terbaik padang rumput memenuhi langit. Jumlah mereka jauh melampaui pasukan kerajaan perdamaian abadi. Kan Ruandi mengikat celananya kuat-kuat, lalu tertawa lantang. Kalau hanya pakaian dan harta yang dicuri, biarlah. Seorang pejuang sejati tidak membutuhkan baju zirah. Hari ini kita rebut Kingman Pes. Negeri perdamaian abadi yang kaya akan menjadi padang penggembalaan kita. Sorak-sorai parakan mengguncang langit. Ki vital mereka meledak. Roh primordial berbagai dewa dan iblis muncul di belakang masing-masing.
memenuhi cakrawala dengan aura yang menggetarkan.